Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Komang Vidi Sartika Santi dari kelas 11 MIPA 7, absen 13. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang biografi seorang tokoh pahlawan dan kontribusinya dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah sosok arsitek di balik kemerdekaan Republik Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Rekan-rekannya memberikannya julukan Bung Kecil, namun perannya begitu besar bagi kemerdekaan tanah air. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 5 Maret 1909 di keluarga yang mapan. Ayahnya seorang jaksa bernama Muhammad Rasad dan ibunya bernama Putih Siti Rabiah. Sultan Syahrir memiliki 2 orang istri yang bernama Maria dan Siti Wahyuna. Syahrir merupakan sosok yang aktif di organisasi sejak kecil. Karena kondisi keuangan yang lebih dari cukup, membuat Sultan Syahrir bisa menempuh pendidikan di sekolah elit pada waktu itu. Ia juga tergolong anak yang cerdas di sekolah dan aktif di berbagai macam kegiatan, sehingga ia memiliki banyak teman dan tentunya juga jago berdiplomasi di organisasi. Pengalamannya dalam berorganisasi di sekolah membuatnya terjun ke dunia politik ketika itu. Sultan Syahrir lalu dikenal sebagai penggagas berdirinya JONG Indonesia atau Himpunan Pemuda Nasionalis pada 20 Februari 1927. Usai lulus sekolah menengah atas, Syahrir pergi ke Belanda untuk melanjutkan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam. Namun, ia tidak sempat untuk menamatkan kuliahnya dan lebih memilih kembali ke tanah air untuk terjun ke dalam pergerakan nasional. Pada 1931, Sultan Syahrir mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI baru bersama Muhammad Hatta dan secara terus-menerus aktif di dalam banyak forum politik sehingga pemerintah kolonial Belanda menangkap, memenjarakan hingga mengasingkan Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan beberapa pemimpin PNI baru. Sultan Syahrir berkontribusi dalam memerdekakan Indonesia. Beliau memiliki peran untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa kependudukan Jepang, Sultan Syahrir melakukan pergerakan bawah tanah, membangun jaringan untuk mempersiapkan diri merebut kemerdekaan tanpa adanya kerjasama dari tangan Jepang. Sultan Syahrir percaya bahwa kependudukan Jepang sudah tidak lama lagi, karena Jepang tidak mungkin menang dalam perang melawan sekutu, sehingga Indonesia harus cepat merebut kemerdekaan dari tangan Jepang. Ia kemudian mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945. Namun, Bung Karno dan Bung Hatta menolaknya. Hal inilah yang membuat kaum muda ketika itu menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, Soekarno menunjuk Sultan Syahrir agar menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia. Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri termuda di dunia, yakni berusia 36 tahun. Dia juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ketika Republik Indonesia baru saja merdeka. Syahrir juga merupakan perancang perubahan kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer di Indonesia. Sultan Syahrir mewakili Indonesia di PBB untuk mendesak Belanda agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Meskipun tidak lagi menjadi Perdana Menteri pada tahun 1947, Syahrir tetap aktif memperjuangkan kedaulatan Indonesia di forum internasional. Hal itu ia lakukan ketika ia ditunjuk sebagai perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bersama Agus Salim.
Ketika Indonesia terus digempur agresi militer Belanda pada 1947, Syahrir berpidato mengenai kedaulatan Indonesia dan perjuangan bangsa merebut kemerdekaan. Diplomasi Republik Indonesia kemudian membuat PBB ikut campur dalam masalah Indonesia-Belanda, yang kemudian mendesak negeri kincir angin mengakui kedaulatan Indonesia. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, Syahrir kemudian menjabat menjadi penasihat Presiden Soekarno dan juga sebagai Duta Besar untuk Indonesia. Namun, pada 1955, hubungan Syahrir dengan Presiden Soekarno mulai merenggang dan memburuk. Pada 1962, ia ditangkap dan dipenjara tanpa pernah diadili hingga 1965, ia kemudian menderita penyakit stroke. Akhirnya, pemerintah ketika itu mengizinkan Syahrir berobat di Zurich, Swiss. Hingga pada 9 April 1966, Sultan Syahrir akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, dan jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Alasan memilih Sultan Syahrir yaitu karena beliau merupakan seseorang yang memiliki tekad untuk kemerdekaan Indonesia, dan juga Sultan Syahrir merupakan pemimpin Partai Nasional PNI dan menjadi Menteri Pertama Republik Indonesia. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan kata maupun informasi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan para mesra. Om Santi Santi Santi.